Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Doa dan harapan kami, kasih Tuhan, sukacitanya, damai sejahteranya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Begini firman Tuhan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tubuh kita bukan milik sendiri lagi. Tubuh kita bukan milik sendiri lagi berarti keseluruhan badan kita yang kelihatan, yang terdiri dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut, bukan hanya kepunyaan dan hak kita lagi, diri kita sendiri lagi. Lalu sejak kapan tubuh kita bukan milik kita, bukan hak kita sendiri lagi? Sejak tubuh kita berdosa, ya, tubuh kita yang berdosa ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Sejak itulah tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi, bukan hak kita sendiri lagi, tetapi hak dari Tuhan Yesus. Sejak kapan? Sejak Ia telah membeli dan lunas dibayar tubuh kita yang berdosa ini. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Oleh itu, tubuh kita yang berdosa telah sebelumnya tergadai oleh kuasa hukuman maut dan telah ditebus oleh darah Yesus yang suci tanpa dosa. Jadi darah Yesus Kristus telah memperdamaikan diri kita dengan Allah, sehingga kita melalui Yesus Kristus dibenarkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dengan pengorbanan Yesus Kristus kita telah dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menyadari bahwa tubuh kita bukan milik sendiri lagi, melainkan milik Tuhan. Bukan hak kita lagi, tetapi haknya Tuhan, haknya Allah. Jadi kita harus tahu dan bersungguh-sungguh untuk menyadari bahwa setelah tubuh kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus, kita tidak boleh lagi menggunakan tubuh kita dengan sesuka hati kita, dengan semaunya kita, hanya untuk memuliakan diri kita sendiri lagi, menyenangkan diri kita sendiri lagi, tubuh kita sendiri untuk memuliakan diri kita. Tidak, tetapi sebaliknya kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Allah. Berarti beralih dari memuliakan diri sendiri, tubuh sendiri, beralih kepada memuliakan Kristus, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Untuk itulah Kristus telah menebus kita. Jadi seperti itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang percaya, yaitu jemaat di Korintus. Dia katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan begini, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi muliakanlah Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita bukan lagi milik sendiri tetapi adalah milik Allah. Sebagai milik Allah, tubuh kita ini dikatakan adalah bait Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita seperti ruang Maha Kudus, ya. Tubuh kita ini rumah, suatu rumah, tempat kediaman di mana Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalamnya. Dengan kata lain bahwa Roh Kudus di dalam kita.
Oleh karena itulah Rasul Paulus katakan dia hidup dan tinggal di dalam kita. Rasul Paulus juga katakan di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi setelah kita di dalam Kristus, kita harus berusaha belajar untuk apa? Untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa bukan lagi kita sendiri yang hidup. Bukan kita lagi yang berhak atas kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Jadi hidup yang kita jalani ini akan lebih bermakna, akan lebih bernilai kekal apabila kita belajar untuk memuliakan Allah melalui tubuh kita dengan apa? Dengan berusaha supaya berkenan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi supaya berkenan kepada Tuhan, itulah yang harus kita pelajari. Itulah yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar untuk menggunakan tubuh kita supaya memegang dan melakukan segala kehendak dan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita, kata Rasul Paulus. Baik waktu kita hidup dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, kita berusaha supaya hidup kita dikatakan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya berkenan kepada Tuhan? Tentunya kita harus menggunakan tubuh kita ini supaya tubuh kita ini memegang dan melakukan segala perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi peganglah Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pegang dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ya, karena dengan memegang dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh telah mengasihi Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa tubuh kita telah dibeli dan bahwa harganya telah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu tubuh kita ini seperti ruang Maha Kudus, rumah di mana Roh Kudus hidup dan tinggal berdiam di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, dalam nama Tuhan Yesus, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami bahwa tubuh kami bukan milik kami sendiri lagi. Kami tidak berhak atas tubuh kami sendiri saja, tetapi Tuhan Allah, Yesus Kristus yang berhak atas tubuh kami. Oleh sebab itu biarlah kami menyadarinya bahwa tubuh kami ini telah lunas dan telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu melalui darah Yesus. Dan biarlah kami sadar bahwa tubuh kami adalah bait Allah, di mana Allah diam di dalamnya, di mana Tuhan tinggal di dalamnya, sehingga tubuh kami pakai untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami pegang dan lakukan segala perintah yang Tuhan Yesus mau lakukan bagi kami. Karena dengan melakukan itu, hidup kami akan bermakna dan lebih bernilai kekal dibanding dengan apa yang telah kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri Tuhan renungan pagi ini, berkati juga bangsa kami, negara kami dengan segala pergumulan persoalannya melalui presiden, wakil presiden, menteri-menteri, jajaran yang dipercaya. Pakai mereka Tuhan Yesus dengan kuasa, dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk mengelola masalah politik, sosial, budaya, baik itu keamanan dan keagamaan, masih tercipta dengan baik dan aman. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di tengah bangsa ini, pakai mereka menjadi terang dan garam di tengah bangsa ini. Berkati kami yang mendengarkan renungan hari ini, segala berkat yang Kau janjikan, yang terbaik dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.